dan Mbak Najma. Alhamdulillah disiapkan center, alhamdulillah tempat duduknya sudah bagus, kemudian kameranya juga sudah oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Mbak Muizzah bisa memimpin untuk berdoa dulu. Mbak Muizzah bisa pimpin doa dulu. Baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa di pembelajaran geografi hari ini berjalan dengan lancar. Pagi ini untuk pembelajaran geografi. Terima kasih semuanya sudah hadir ya. Kali ini kita itu akan mempelajari tentang apa? Konsep dasar penginderaan jauh dan sistem informasi geografi ya. Itu kalian akan mengetahui bagaimana itu tentang peta itu. Biasanya dicantumkan di bagian atas peta dengan huruf besar judul ya. Nah, kalau benar nanti dia akan ting gitu. Nah, misalkan lanjut ke berikutnya. Menurut pakar para penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung. Selanjutnya, yang ketiga adalah bahwa ya, menganalisis konsep dasar sistem informasi geografi dan penginderaan jauh dengan tepat, dan yang terakhir mempresentasikan konsep dasar sistem informasi geografi dan penginderaan jauh dengan penuh tanggung jawab. Jadi nanti saya buat kelompok, kalian memahami dari tema-tema kelompok tersebut ya, dari kelompok itulah diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang telah diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat memantau dapat berupa perekam satelit maupun kereta udara. Untuk menentukan rute perjalanan, kesehatan, apa saja komponen dari SIG? Menggunakan sistem informasi. Yang pertama yaitu software. Software ini bisa berupa ArcGIS, bisa berupa itu QGIS dan yang lainnya. Selanjutnya data yang akan kita gunakan. Kemudian software ya ini, orang yang mengerjakan, methods atau metode apa yang akan digunakan. Manfaat penginderaan jauh dalam geografi ya. Teman-temannya, anggota kelompoknya Mbak Siti Anissa Pratiwi, Mbak Siti Laila Tunisa, Mbak Suci Miftahus Solefa, Mbak Sumiati, Mbak Tufah Fahmi Abdad, Mbak Ummu Robiah, dan Mbak Vera Musa. Ya, itu yang akan kita diskusikan. Jadi setelah ini nanti kalian mendiskusikan 4 tema itu. Setelah diskusi kemudian akan mempresentasikan. Hai, saya ada quotes nih. Orang bijak pernah mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi kepada teman-teman semua tentang tahapan data dan informasi pada sistem informasi geografi, kemampuan sistem informasi geografi atau yang biasa disingkat sebagai SIG. Setelah perkembangan informasi makin pesat, SIG tentunya juga mulai berkembang. Namun dalam perkembangannya yang belum paham tentang SIG. Oleh karena itu, untuk lebih memahami SIG, perlu dilihat definisi menurut para ahli seperti berikut ini. Menurut Marble, SIG sistem penanganan data keuangan.
Nah, menurut Stan Aronoff, SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, manipulasi, dan menganalisis data atau informasi geografis. Menurut Linden, SIG adalah sistem untuk pengolahan sistem pemrosesan, analisis, dan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Nah, yang terakhir menurut Barry, SIG itu merupakan sistem informasi, referensi internal, serta otomatisasi data. Komponen-komponen pendukung seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia, user, atau brain data. Perangkat keras atau hardware berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, digitizer, scanner, CD, dan flash disk. Perangkat lunak, software, yaitu komponen SIG yang berupa program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Manusia, user, atau brainware, yaitu tanggung jawab dalam pengumpulan proses analisis dan publikasi data geografis. Data yang diolah dalam sistem SIG berupa spesial dan data atribut. Data spesial merupakan data yang menggambarkan objek di permukaan bumi berupa letak, dimensi, ukuran, baik penampakan alami maupun buatan. Data atribut yaitu data yang menggambarkan aspek deskriptif objek di permukaan bumi seperti data persepduk, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, transportasi, kepemilikan tanah, dan sebagainya. Pengolahan data SIG terbagi menjadi dua jenis, yaitu data raster dan data vektor. Data raster atau disebut dengan cell grid, baris, dan kolom adalah data yang dihasilkan dari sistem jauh. Data tersebut bergantung pada ukuran piksel. Piksel menggambarkan objek di permukaan bumi semakin kecil, ukuran piksel maka objek yang dipresentasi tinggi resolusinya. Data vektor, data raster atau vektor resolusinya bergantung pada ukuran piksel. Data raster atau vektor merupakan terdapat dalam pengolahan SIG. Sudah, Pak? Lanjut. Ya. Sikat materi komponen penginderaan jauh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Afnan Ayusa Clarenia, Alda Bulan, Anissa Nur, Anissa Putri, Dinan Fadia, dan Isyana. Saya sampaikan tentang komponen penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau teknik untuk memperoleh objek atau fenomena manfaat-manfaat penginderaan jauh dalam bidang geografi yaitu yang pertama dalam bidang meteorologi, klimatologi atau ilmu cuaca dan iklim sangat bermanfaat untuk pengamatan iklim suatu daerah melalui pengamatan dalam udara, pengamatan sistem atau pola gerakan angin permukaan, dan membantu analisis dan ramalan cuaca. Yang kedua, dalam bidang oceanografi atau ilmu kelautan bermanfaat untuk pengamatan sifat fisik air laut seperti suhu permukaan air laut, kadar garam, arus, dan sebagainya. Lalu pemanfaatan gerakan air laut seperti gelombang dan pasang surut, pengamatan perubahan garis pantai. Yang tadi untuk kuisnya yang pertama alhamdulillah sudah sebagian persen, 80% sudah masuk. Kemudian yang konsep dasar untuk penilaian ini juga sudah 5 anak menjawab, luar biasa. Terima kasih. Ada Mbak siapa saja yang nilai Husnul Amalia, Mbak Dinan, Fadia, Rumaisa. Nanti silakan sampai
diselesaikan. Dari 10 soal dari yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan dengan kita review dari penilaian ini lebih memantapkan diri kalian untuk mengetahui bagaimana konsep dasar penginderaan jauh dan sistem informasi geografi yang sebegitu luar biasanya pemanfaatannya. Ya, kita bisa mengetahui secara visual meskipun kita tidak berada di lokasi. Contohnya kalau kita lihat di sini penggunaan secara QuickBurt, kita bisa melihat SMA kita meskipun kita tidak berada di SMA, dan seolah-olah kita datang di SMA ini. Kalau sekarang ada kemudian ya aplikasi drone, bukan alat drone namanya, pengambilan data dari atas drone. Seperti inilah aplikasi sistem informasi geografi dan penginderaan jauh kita bisa. Atau kalau kita mau ke tempat lain yang ada di dunia ini, kita bisa ke Gunung Rinjani, ke Indonesia, kemudian ke kanan ya, arah timur ya, Pulau Jawa, Gunung Rinjani di sana. Kita bisa melihat suasana bagaimana Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Timur, keindahan dan keelokan dari Gunung Rinjani. Dengan penginderaan jauh kita bisa mengetahui bagaimana daerah yang jauh kita bisa, dan dengan sesulit apapun. Kalau kita perolehan data. Yang keempat, objek big data. Yang kelima, sensor. Dan yang selanjutnya, penggunaan data. Luar biasa. Ya, komponen utama juga tidak kalah ya, dari penginderaan jauh. Apa saja dalam komponen SIG? Yang pertama, paling atas, perangkat keras komputer, namanya hardware komputer. Kemudian yang kedua, kanan ini software. Apa namanya? Software. Ya, bagaimana daerah yang jauh kita bisa, dan dengan sesulit apapun. Kalau kita sampai ke sini bisa jadi kita tidak bisa sampai di kalau di Rinjani sana, tetapi dengan alat ini, dengan sistem penginderaan jauh, kita bisa mengetahui. Jadi memang tool, alat untuk membantu manusia di dalam keterbatasan manusia, panca indera manusia yang terbatas ini. Penginderaan jauh bisa mengetahui ya. Tanpa kita harus ke sana, ke Bromo. Kita tidak ke Bromo, tapi hari ini kita bisa ke Bromo ya. Kita bisa melihat suasana bagaimana itu Bromo ya. Bagaimana view-nya, bagaimana kemudian kondisi konturnya, bagaimana itu kondisi ya, dari permukaan bumi. Dengan sistem informasi geografi dan penginderaan jauh kita bisa mengetahui ini ya, jalan dengan baik, dan kita semuanya ya mendapatkan ilmu karena disunahkan juga ketika kita mengkaji ilmu ini, malaikat itu menurunkan sayapnya dan memintakan ampun, baik itu makhluk hidup di lautan, di bumi ya, dan juga penduduk langit memintakan ampun pada kita. Luar biasa ya kalau orang yang beriman, berilmu, kemudian menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa. Maka dari itu kita semangat pagi ini.